situ. Nah, untuk instrumentasi biomedis, nah sesuai dengan namanya instrumentasi, ya ini berarti berkaitan dengan peralatan yang ada di rumah sakit ya, atau peralatan untuk keperluan biomedik ya. Oke. Nah, untuk referensinya saya gunakan banyak sekali ya. Jadi untuk referensi yang pertama itu Tomkins, itu tahun 2000. Menulisnya jadi sudah lama ya, kalian belum lahir mungkin ya. Belum lahir pastinya ya. Biomedical Digital Signal Processing, ini Prentice Hall. Ini saya punya e-booknya, kebetulan zaman dulu bisa kita mendapatkan itu. Kemudian untuk Aston ini juga lebih lama lagi. Nah, ini saya pakai saja dasar-dasarnya ya. Karena semua yang saya lihat bukunya itu pasti akan mengacu juga di Aston. Jadi mungkin beliau bisa dikatakan sebagai pengawalnya ya, pengawal. Kemudian beberapa bahan saya dapatkan dari internet. Kalau saya mencari yang terbaru ya mau nggak mau di situ ya, yang available, terutama untuk gambar-gambar. Oke. Nah, untuk perspektifnya ya dalam implementasi biomedis itu macam-macam ya, tergantung pada siapa yang memberikan perspektif di sini. Tapi kalau kita definisikan ya secara umum, instrumen biomedis ini atau medical instrument itu bisa dilihat sebagai suatu instrumen yang digunakan dalam dunia medis untuk suatu fungsi tertentu dalam suatu sistem biologis. Nah, kadang-kadang dikatakan instrumen biomedis, kadang-kadang bisa dikatakan elektronika medis. Ya. Di penerapan elektronika di dalam medical. Nah, ini beberapa mungkin klasifikasi ya, atau penggolongan atau pentipean gitu ya. Jadi melihat tipe-tipenya ini tergantung juga ya, tergantung dari kita lihat dari mananya. Nah, kalau Aston itu memperlihatkan ya, kalau Aston itu memperlihatkan instrumentasi biomedik dalam blok diagram seperti ini. Ya, jadi dalam blok diagram bahwa ada sistem biologis di sebelah kiri ini ya, kotak ini. Kemudian sistem biologis ini tentunya fenomenanya atau sifat-sifatnya itu adalah dalam sifat biologis ya, apakah suhu, tekanan, detak jantung dan seterusnya, itu kan fenomena-fenomena fisiologis ya, bukan elektris. Nah, untuk bisa kita olah atau kita lakukan sesuatu terhadapnya, maka kita akan memerlukan transducer. Ya. Transducer yang akan mengubah fenomena biologis tadi ke dalam fenomena elektris. Ya. Dan kemudian sudah menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian peran utamanya adalah di sinyal prosesor di sini, ya. Nah, kemudian sinyal tadi itu kita bisa lakukan untuk pengukuran, ya. Misalkan pengukuran suhu, pengukuran detak jantung, pengukuran tinggi badan, bahkan ya berat badan, itu kan pengukuran. Kemudian bisa juga sinyal tadi itu kita manfaatkan untuk monitoring. Monitoring dan pengukuran itu hampir sama, ya, hampir sama, hanya kalau pengukuran ya sekali saja, gitu ya, dan tidak ada ya sudah sekali saja. Tapi kalau monitoring itu bisa dikatakan sebagai pengukuran yang continuing, gitu ya, terus menerus dalam satu periode tertentu, ya. Nah, kemudian bisa juga sinyalnya digunakan untuk melakukan diagnosis, ya. Jadi dokter sebelum mendiagnosis, oh pasien sakit apa, nah dia akan melakukan analisis terhadap gejala-gejala gitu ya. Nah, gejala-gejala fisiologis tadi kalau kita sudah ubah ke dalam sinyal listrik, nah kita bisa membuat satu sistem ya, yang dikatakan sebagai sistem pakar ya, yang nanti akan bisa melakukan diagnosis terhadap satu pasien gitu ya. Kalau fenomena-fenomena fisiknya tadi sudah kita ubah ke dalam data
Ya. Kemudian juga bisa juga dikatakan sebagai atau bisa digunakan dalam bedah ya, surgery ya. Nah, kalau bedah ini ya nanti dia memerlukan peralatan bedah ya. Jadi sinyalnya kembali ke biologis tadi ya, ke pasien. Kemudian bisa juga untuk terapi. Nah, terapi ini adalah tindakan ya, tindakan medis. Nah, jadi pasti ada umpan baliknya, karena kalau dokter melakukan satu tindakan medis, pasti kan enggak sekali tindakan terus ditinggalkan, tidak ya. Jadi kan pasti kan dilihat tindakannya tadi menghasilkan apa, kemudian tindak lanjutnya apa, dan seterusnya. Sehingga kalau terapi ini bisa dikatakan jalur sinyalnya, jalur sinyal umpan balik, gitu ya. Jadi ada yang kembali ke sistem, kemudian balik lagi ke terapi, dan seterusnya. Nah, ini adalah diagram blok atau gambaran instrumentasi biomedis secara umum dari buku Aston. Ya. Oke, jadi seperti tadi ya, jadi kalau pengukuran ini adalah melakukan pengukuran parameter fisiologis dari sistem biologis ya, bisa tekanan, misalkan tekanan blood pressure ya, tekanan darah, kemudian alirannya, kemudian volume biasanya kalau mengukur paru-paru ya, volume paru-paru, kemudian ada tegangan, arus. Nah, kalau tegangan dan arus ini sudah parameter fisiologisnya justru sudah listrik nih, sudah elektrikal nih. Nanti kita akan belajar ini pada saat kita belajar tentang biopotensial. Jadi tubuh kita ini ya, sel kita ini kalau diukur ya, kita punya alat ukur yang sensitif, maka tubuh kita tuh ada tegangan-tegangan yang terukur, ya, namanya biopotensial. Nah, kemudian fisiologis yang bukan elektrik lain ada pH, ada berat, ada suhu, dan seterusnya. Dan alatnya ada termometer, timbang untuk dokter mendengarkan detak jantung tuh yang ini, dan seterusnya. Kemudian kalau monitoring ya, monitoring untuk ini tadi ya, pengukuran fungsi pengukuran terus-menerus. Misalkan ambulatory blood pressure monitoring ya. Jadi mungkin yang punya penyakit blood pressure ya, itu kadang-kadang bisa diberikan semacam alat yang akan merekam blood pressure-nya dari waktu ke waktu ya. Kemudian ECG monitor yang kita lihat di ICU ya. Nah, kemudian dan sebagainya. Nah, untuk diagnosis, diagnosis ini fungsinya ya mengumpulkan data ya untuk keperluan penegakan diagnosis. Bisa menggunakan USG ya, bagi yang menggunakan ECG ya. Jadi ECG itu bisa untuk diagnosis, bisa untuk monitor, bisa untuk pengukuran gitu ya. Atau MRI. Nah, kemudian untuk terapi, nah ini yang dilakukan tindakan, misalkan laser ya, bedah laser itu merupakan salah satu instrumentasi biomedis ya yang digunakan untuk melakukan tindakan. Ya. Kemudian ada defibrilator. Nah, ini kalau kita nonton film itu ya, jadi kalau ada jantungnya berhenti kemudian disetrum itu ya, dikejutkan, nah itu namanya defibrilator. Nah, dia akan memberikan kejutan listrik ke jantung supaya dia berdetak kembali. Nah, nanti kita juga akan belajar bahwa tubuh kita ya itu punya sumber listrik ya, sumber listrik yang menyebabkan jantung itu bisa berdenyut. Ya. Nah, namanya pacemaker. Nah, pacemaker ini adalah salah satu bagian tubuh kita yang menghasilkan listrik ya, sehingga otot jantung berdenyut. Nah, kalau sumber listrik kita rusak bagaimana? Nah, nanti ada namanya pacemaker artifisial ya. Jadi ada alat kecil yang isinya baterai gitu ya, dan dia bisa menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu. Ya. Dengan frekuensi tertentu, dengan delay tertentu yang menggantikan sumber listrik di jantung kita yang rusak, misalkan seperti itu. Oke.
Kemudian ESU, Electrical Surgical Unit, nah ini untuk bedah ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa penggolongan ini juga ternyata tidak ada batasan tegas kan. Termometer bisa dikatakan sebagai alat pengukuran, tapi bisa juga dikatakan sebagai instrumentasi untuk diagnosis ya. Karena dokter juga mengumpulkan data suhu pasien kalau ingin melakukan diagnosis penyakit. Ya, oke. Nah, ini saya ambil dari Tomkins ya, jadi dari bukunya Tomkins. Nah, ini elemen dasar sistem instrumentasi biomedis untuk monitoring dan analisis sinyal fisiologis. Nah, ini kalau menurut Tomkins seperti ini, gitu ya. Jadi ada pasien, kemudian sensor. Nah, sensor ini terdiri dari transducer ya, transducer, kemudian penguat ya, dan seterusnya. Sinyal processing lah di sini ya. Kemudian ada prosesor yang selanjutnya, ini yang mengolah untuk sesuai dengan kebutuhan mau digunakan untuk apa. Ya. Kemudian bisa di-display, bisa direkamkan, atau bisa dikirimkan ke jaringan. Ya. Oke, jadi karena ini untuk monitoring dan analisis ya, ini saya ambil dari buku Tomkins. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk diagnosis dan terapi, Tomkins memberikan bentuk diagram yang berbeda ya. Jadi kalau ada terapi, ada pasien, kemudian koleksi data, analisis data, kemudian decision making, baru kemudian terapi. Nah, terapi ini sudah tindakan, ya. Tindakan ke pasien. Jadi kalau di sini ya untuk monitoring dan sinyal fisiologis ini hubungan dari instrumentasi kembali ke pasien itu tidak terlalu langsung ya, tidak langsung. Karena monitoring biasanya kemudian dibaca oleh dokter. Nah, dokter kemudian yang baru melakukan tindakan. Nah, kalau di terapi, nah ini langsung ya, jadi sinyalnya dikirim, dikoleksi, kemudian dianalisis, kemudian ada decision making-nya, kemudian decision making ini akan menentukan terapinya seperti apa ya. Jadi sinyalnya loopnya kembali lagi ke pasien. Nah, itu bedanya ya. Oke. Nah, kemudian untuk ini saya ambil dari referensi yang lain ya, sebenarnya umumnya sama. Yang pertama pasti ada sistem biologisnya ya. Nah, kemudian ada transducernya. Nah, di sini sensornya, kalau yang ini dia bagi menjadi aktuator dan sensor. Transducer juga sebenarnya. Jadi kalau sensor itu ya dia akan membaca atau berperan sebagai indera gitu ya, indera untuk merasakan ya, mengukur, merasakan satu fenomena fisiologis. Ya. Sedangkan kalau aktuator itu transducer juga, tapi justru dari sinyal itu ya dia kembali ke pasien ya, melakukan sesuatu. Dan pasti ya akan ada yang disebut dengan sinyal conditioning ya, electronic instrumentation sinyal conditioning. Nah, ini mungkin yang nanti akan banyak kita lihat ya. Jadi bagaimana instrumentasi elektronik yang digunakan untuk keperluan ini ya, makhluk hidup ini ya. Tentunya akan berbeda dengan transducer yang kita gunakan untuk keperluan yang bukan makhluk hidup ya, untuk mengukur suhu air, untuk mengukur dan sebagainya ya. Tentu akan berbeda kalau kita gunakan untuk manusia atau makhluk hidup.